Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anang Haryadi. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat selalu menjaga kesehatan ya. Di sesi kali ini saya mau sharing-sharing tentang puasa. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, kalau di dunia ikan itu juga ada istilah puasa. Nah, jadi puasa itu nggak cuma untuk manusia ya, untuk ikan pun juga ada. Sebelum melanjut ke pembahasan, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang puasa. Nah, apa sih manfaat dari puasa itu? Ternyata puasa itu banyak sekali manfaatnya ya. Dan puasa untuk ikan ini berbeda dengan puasa untuk kita manusia. Kalau untuk orang puasa itu cuma 12 jam ya rata-rata ya. Kalau untuk ikan bisa 24 jam atau 2 hari. Manfaat puasa yang pertama adalah untuk menjaga nafsu makan. Seperti dengan halnya kita ya, orang pun kalau ketika nggak nafsu makan, ketika mereka puasa, saat waktunya berbuka mungkin hanya air putih aja mereka minum dengan sangat nikmat ya. Nah, ikan juga seperti itu. Ketika ikan itu dipuasakan, maka ikan akan merasakan lapar. Jadi ketika kita memberi makan, dia akan makan dengan lahap. Berbeda kalau kita setiap hari dikasih makan dengan pakan mungkin yang kadang berlebih ya. Kadang ikan itu makan nggak dihabiskan, kadang makan dimuntahkan lagi. Nah, fungsi puasa ini agar ikan selalu terjaga dalam kondisi sehat, kondisi baik. Jadi makannya selalu baik. Untuk yang manfaat yang kedua, yaitu untuk melatih mental ikan. Nah, ketika ikan puasa tadi ya, dalam keadaan lapar, kita coba latih dengan memberi makan sambil diajak bermain ya teman-teman ya. Jadi ketika mau memberi makan, cobalah kita ajak interaksi dulu. Nah, nanti ikan mengira kita mau memberi makan, jadi biarkan ikan mendekat, nanti coba kita beri makan. Nah, nanti ikan tersebut akan menjadi lebih berani kepada kita ya, jadi mentalnya lebih bagus. Nah, dengan cara tersebut nanti ikan mempunyai mental yang baik, jadi nggak akan takut dengan orang ketika lewat atau ketika orang mendekat. Jadi ikan jadi mempunyai mental yang bagus. Itu juga salah satu manfaat dari puasa ya. Kemudian manfaat puasa yang ketiga, nah ini adalah memaksimalkan jenong ikan lohan tersebut. Nah, ternyata puasa itu bisa memaksimalkan jenong ikan juga ya. Salah satunya tadi, dengan puasa maka mental ikan tersebut menjadi bagus dan nafsu makan bagus, secara otomatis jenong ikan tersebut akan maksimal. Itu sudah saya buktikan sendiri ya teman-teman ya. Bahkan teman-teman yang lain juga sudah membuktikan bahwa puasa itu juga berpengaruh terhadap jenong ikan lohan. Karena puasa kan banyak sekali manfaatnya, yaitu melatih ikan, melatih mental, menjaga nafsu makan tersebut, itu akan berpengaruh ke jenongnya. Manfaat yang keempat adalah untuk cuci perut atau untuk menjaga kesehatan ya teman-teman ya. Jadi puasa untuk ikan ini, kadang ikan kan juga punya penyakit juga ya, seperti berak putih. Nah, salah satu manfaat puasa ini untuk pencegahan berak putih juga ya teman-teman ya. Jadi seminggu sekali atau bisa juga 2 hari ya, nggak apa-apa.
ikan dipuasakan, jadi nanti kotorannya akan keluar semua. Kemudian nanti diberi makan lagi. Nah, ketika cuci perut tersebut bisa menjaga ikan tetap sehat dan terhindar dari berak putih. Itu salah satu pencegahan ya. Jadi itu bukan mengobati tapi pencegahan. Nah, manfaat yang kelima, agar ikan mau makan pelet. Kadang gini ya teman-teman ya, kan banyak kasus beli ikan lohan, ketika dikasih pelet dia nggak mau makan, dia maunya cuma dikasih cacing beku atau udang atau makanan yang lainnya. Ketika dikasih pelet nggak mau. Nah, fungsi puasa ini juga salah satu treatmentnya agar ikan tersebut mau makan pelet. Jadi caranya ikannya dipuasakan. Jadi dalam kondisi lapar berilah pelet sedikit saja. Jadi dipancing-pancing sedikit. Nanti lama-lama ikan akan mau makan ya teman-teman ya. Jadi juga nggak mudah juga. Jadi harus pelan-pelan. Perlu waktu juga untuk melatih ikan agar mau makan pelet itu. Jadi kalau memang benar-benar nggak mau, nggak apa-apa, dikasih cacing beku dulu sedikit. Nanti besok puasa lagi kasih pelet dikit buat mancing ya teman-teman ya. Nah, manfaat puasa yang keenam adalah untuk proses pengiriman ikan. Nah, ini mungkin yang teman-teman yang belum pernah ngirim ikan mungkin nggak tahu ya. Nah, jadi ketika kita mau mengirim ikan atau misalkan kita jualan ikan ya, ada yang beli dari Jakarta atau dari mana, pengirimannya kan butuh waktu mungkin 2 hari ya, 2 hari di perjalanan. Nah, untuk proses pengiriman ini ikan harus dipuasakan dulu 2 hari sebelum ikan dikirim. Nah, fungsinya buat apa puasa ini? Fungsinya ketika ikan puasa ini dia kotorannya sudah keluar ya. Jadi ikan sudah mengeluarkan kotoran. Jadi ketika puasa itu di dalam perut ikan sudah nggak ada kotoran. Nah, ketika ikan di packing dan ditaruh dalam plastik atau box untuk pengiriman dan dikasih oksigen, nah sewaktu dalam proses perjalanan tersebut ikan tidak akan membuang kotoran, atau ketika membuang kotoranmu cuma dikit. Jadi kualitas air yang ada di dalam box tersebut itu akan terjaga. Jadi ikannya tetap sehat di situ ya. Beda lagi kalau ikan nggak dipuasakan, ketika dikirim nanti dia ngeluarin kotoran. Nah, nanti di sana airnya cuma dikit ya. Nanti jadi keruh. Nah, itu ada efeknya, bisa menyebabkan kematian. Makanya teman-teman kalau sebelum ngirim ikan, terutama jarak jauh ya, itu wajib dipuasakan terlebih dahulu. Nah, itulah beberapa manfaat dari puasa. Ada yang tanya, Om, kapan ikan itu dipuasakan dan berapa lama ikan itu dipuasakan? Nah, untuk kapan ikan itu dipuasakan terserah kalian ya. Misalkan di jadwal seminggu 1 kali, misalkan hari Senin ikan dipuasakan atau hari Selasa ikan dipuasakan. Nah, untuk puasa ikan ini selama 24 jam ya teman-teman ya, boleh lebih ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk pengiriman sendiri, jadi kalau untuk puasa sebelum pengiriman baiknya 2 hari dipuasakan kemudian ikan dikirim. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Mungkin jika ada yang salah atau ada yang kurang, mohon maaf. Nah, ini hanya sharing-sharing pengetahuan saya aja. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.